Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film fiksi kelanjutan Narnia Part 3, di mana ketika Lucy dan Edmund tinggal di rumah sepupunya Estas, mereka melihat lukisan samudra yang di atasnya berlayar sebuah kapal. Tanpa diduga, mereka kembali ke Narnia, tepatnya di tengah lautan. Dan di sanalah mereka bertemu kembali dengan Raja Caspian. Apa yang dilakukan Raja Caspian di tengah lautan? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. You know what? I licked every one of them. Cerita berlatar di Inggris, di mana 3 tahun telah berlalu pasca tragedi peperangan antara Narnia dan Telmarin. Keempat bersaudara pun melanjutkan hidupnya, di mana Susan dan Peter dikirim ke Amerika untuk melanjutkan studinya. Sementara Lucy dan Edmund dikirim ke rumah sepupunya, yaitu Estas Scrubb. Sebenarnya, keduanya sangat keberatan tinggal di rumah Estas, mengingat Estas yang sangat menyebalkan. Begitu pula sebaliknya dengan Estas, yang menganggap kedua sepupunya telah menginvasi rumahnya. Dia pun menuangkan unek-uneknya ke dalam buku hariannya. Dia pun menulis, jika Edmund dan Lucy adalah serangga, maka dia akan memasukkannya ke dalam toples dan menggantungnya di tembok. Belum usai menulis, dia pun dikejutkan oleh kedatangan Lucy dan Edmund yang baru saja tiba dari pasar. Tak ingin ketahuan, dia pun segera menyembunyikan buku hariannya di dalam kaos kakinya. Di kamar, Edmund dan Lucy tengah memperhatikan sebuah lukisan samudra yang di atasnya berlayar sebuah kapal. Keduanya pun memandangi lukisan tersebut dengan takjub. Estas yang melihatnya pun mengatakan bahwa lukisan itu tidak menarik dan terlihat sangat mengerikan. Lucy yang mengamatinya lebih dalam pun mulai menyadari bahwa air yang dalam lukisan itu bergerak. Dan benar saja, dalam hitungan detik, lukisan itu pun hidup dan memuntahkan air yang begitu banyak dan deras. Seketika itu, kamar mereka dipenuhi air, dan tiba-tiba, lukisan itu membawa mereka ke tengah samudra. Lucy yang hampir tenggelam pun diselamatkan oleh seorang pria, dan ternyata pria itu adalah Raja Caspian. Ya, mereka telah kembali ke dunia Narnia. Dan seketika itu, Raja Caspian membawa mereka naik ke atas kapalnya. Melihat Raja dan Ratu Narnia telah kembali sontak, Raja Caspian pun sangat antusias. Begitu juga dengan Lucy dan Edmund. Melihat dirinya kembali ke Narnia sontak, Lucy pun bertanya, apakah Caspian memanggilnya. Namun Caspian menekankan bahwa kali ini dia tidak memanggilnya. Apapun alasannya, mereka tampak begitu bahagia. Namun tidak dengan Estas. Dia terus meracau dan mengoceh. Dia tidak bisa terima jika dirinya berada di Narnia. Dia pun semakin shock ketika mendapati seekor bison dapat berbicara selayaknya manusia. Sontak dia pun tak sadarkan diri. Menyadari Raja dan Ratu Narnia telah kembali, alhasil Raja Caspian pun memberikan kembali jus bunga api dan pisau milik Lucy. Tak lupa, Caspian mengembalikan senter milik Edmund yang ketinggalan. Raja Caspian mengungkapkan bahwa selepas keempat bersaudara meninggalkan Narnia, Narnia hidup dalam damai dan sejahtera. Jika Narnia hidup dalam damai, mengapa mereka berada di sini, di tengah samudra? Tanya Edmund. Raja Caspian pun menjelaskan bahwa Miras pamannya berusaha membunuh ketujuh bangsawan dari Telmarin yang merupakan orang kepercayaan ayah Caspian. Tak ingin mati di tangan Miras, ketujuh bangsawan itu lari ke Pulau Lone Island. Sejak saat itu mereka tidak pernah kembali. Untuk memastikan keselamatan mereka, Raja Caspian pun berinisiatif untuk mencari ketujuh bangsawan tersebut. Lone Island adalah perairan yang belum terpetakan, di mana kisah ular laut dan hal yang lebih buruk lagi ada di dalamnya.
Akhirnya, setelah lama berlayar, mereka pun menemukan Lone Island. Edmund yang melihat pulau tersebut tanpa bendera Narnia pun sempat curiga. Namun Raja Caspian meyakinkannya bahwa Lone Island adalah bagian dari Narnia. Untuk memastikannya, mereka pun segera memasuki pulau tersebut. Melihat tidak adanya tanda-tanda kehidupan, alhasil Raja Caspian beserta Edmund dan Lucy serta Estas pun berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga tibalah mereka di depan sebuah gedung. Mereka pun memasukinya lebih dalam dengan meminta Estas berjaga di luar gedung. Namun yang ada, Lucy hanya menemukan sebuah catatan nama-nama yang dicoret dan juga nominal uang, seolah-olah ada aktivitas jual beli manusia di tempat tersebut. Belum usai melakukan penyelidikan, ketiganya pun dikejutkan oleh datangnya segerombolan orang yang tiba-tiba menawan Estas. Tak ada pilihan lain, mereka pun menyerah, dan seketika itu orang-orang itu membawa keempatnya secara terpisah, di mana Edmund dan Raja Caspian dikurung dalam penjara, sementara Lucy dan Estas dibawanya ke pasar untuk diperdagangkan. Tak disangka, di dalam penjara, Raja Caspian bertemu dengan Tuan Bern yang merupakan salah satu dari ketujuh bangsawan yang menghilang. Penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana, alhasil keduanya pun melihatnya dari balik jendela, di mana sejumlah orang dinaikkan ke atas sebuah perahu dan tiba-tiba kabut hijau menyelimutinya, dan saat itu juga perahu itu pun menghilang. Tuan Bert menjelaskan bahwa orang-orang tersebut akan dipersembahkan. Bert menambahkan banyak pelaut dan nelayan yang tiba-tiba menghilang. Dia juga menerangkan bahwa ketujuh bangsawan berusaha mencari tahu asal-muasal kabut hijau tersebut dengan berlayar menyusuri laut. Namun naasnya mereka tidak pernah kembali. Tak ingin hal buruk menimpa Lucy, mereka pun berinisiatif melakukan sesuatu. Gayung pun bersambut, di mana para prajurit Raja Caspian berhasil menyusup dan berperang melawan penduduk Lone Island yang jahat. Akhirnya pertempuran pun pecah. Di saat lainnya sibuk berperang, Estas malah sibuk melarikan diri dengan akan mengayuh sebuah perahu. Dan salah satu bandit yang memergokinya pun berusaha merebut perahunya. Namun tanpa sadar, Estas menendangnya dengan sampan yang dipegangnya, alhasil bandit itu pun jatuh ke dalam laut. Dengan konyolnya dia berharap jika bandit yang ditendangnya bukanlah duta Inggris. Setelah semuanya usai, Raja Caspian dan yang lainnya pun hendak kembali. Namun Ben buru-buru menghentikannya dan memberikannya sebuah pedang peninggalan ayah Caspian yang telah lama ia simpan di dalam goa. Ben menjelaskan bahwa pedang tersebut adalah pedang keemasan yang dihadiahkan oleh Aslan untuk menjaga kedamaian Narnia. Dan diketahui bahwa pedang tersebut ada 7. Pedang itu pun diterima Raja Caspian dan dia pun berjanji akan menemukan bangsawan lainnya. Akhirnya, mereka pun kembali ke kapal dan melanjutkan pencarian ketujuh bangsawan beserta pedangnya. Sementara Estas yang merasa kelaparan berinisiatif untuk mencuri makanan di bawah dek kapal. Namun sayangnya ulah Estas dipergoki oleh Richie, alhasil suasana pun semakin memanas. Tak terima ekornya dipegang sontak, Richie segera memberinya pedang untuk diajak duel, hingga suasana pun kembali mencair. Dan tanpa sengaja pedang Estas mengenai keranjang yang di dalamnya terdapat gadis kecil. Dan ternyata gadis itu bernama Abigail. Dia sengaja menyusup untuk menemani ayahnya dalam misi mencari keberadaan ibunya yang menghilang di telan kabut hijau. Tak tega akhirnya, sang kapten pun mengizinkannya ikut serta. Setelah semuanya usai, Richie berjanji kepada Estas bahwa dia akan membuatnya menjadi ahli pedang. Setelah berlayar cukup jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Raja Caspian pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di pulau itu, dan ketika esok hari pencarian akan kembali dilanjutkan. Karena kelelahan, mereka pun tidur sangat pulas, namun tidak dengan Lucy.
di mana sesosok makhluk tak kasat mata membawanya pergi ke suatu tempat. Kemudian makhluk itu menyuruhnya masuk ke dalam rumah sang penindas untuk mencari buku mantra dan mencari mantra yang dapat membuat mereka terlihat kembali. Rupanya, sihir membuat mereka menjadi tak terlihat. Mereka pun mengancam akan melenyapkan teman-temannya jika Lucy menolak. Lucy pun berdalih, kenapa tidak mereka sendiri yang melakukannya? Mereka pun menekankan bahwa mereka tidak dapat membaca dan menulis. Akhirnya, Lucy memberanikan diri memasuki rumah sang penindas. Dan di dalam rumah itu, Lucy berhasil menemukan buku mantra sihir. Dan seketika itu, dia mulai membuka satu persatu halaman. Hingga dia menemukan halaman yang berisi tentang mantra salju. Dan seketika itu, ruangan dipenuhi salju. Kemudian dia menemukan halaman yang berisi tentang mantra sempurna untuk membuatmu secantik yang kau inginkan. Rupanya Lucy ingin secantik kakaknya Susan. Tak ingin menyanyiakannya, dia pun sengaja menyobeknya. Akhirnya, dia pun menemukan mantra yang dia cari. Menyadari Lucy telah menghilang, sontak mereka pun segera mencarinya. Naas, makhluk tak kasat mata itu muncul dan menahan langkah mereka. Bersamaan itu, Lucy baru saja usai membaca mantra tersebut. Dan seketika itu, makhluk tak kasat mata itu mulai menunjukkan wajah aslinya. Dan mereka pun menunjukkan keberadaan Lucy di sebuah rumah besar. Dan seketika itu, tampak sebuah rumah megah bak istana. Setelah melaksanakan tugasnya, Lucy pun keluar ditemani dengan si pemilik rumah. Rupanya mereka berada di Pulau Coryakin. Mengetahui pria di hadapannya merupakan Raja Caspian, sontak dia pun segera memberi hormat. Rupanya dia sengaja menyihir makhluk-makhluk itu untuk melindungi mereka dari sesuatu yang tinggal di balik kabut hijau. Setelah itu, dia pun membawa mereka masuk dan menunjukkan pulau kegelapan, di mana selama ini iblis mengintai. Dan iblis itu dapat berubah dalam berbagai bentuk. Dia juga dapat membuat mimpi terburukmu menjadi nyata. Untuk menghentikannya, mereka harus menghancurkan mantranya. Dan untuk menghancurkan mantranya, mereka harus mengikuti bintang biru menuju Pulau Ramandu. Setelah itu, mereka juga harus menemukan ketujuh pedang. Dan ketujuh pedang itu harus diletakkan di atas meja Aslan. Hanya dengan cara itu, kekuatan terbesarnya bisa dilepaskan. Sebelum mereka meletakkan ketujuh pedang, iblis akan menguji mereka. Dan dia pun berpesan agar mereka tidak jatuh ke dalam godaan. Dia juga menambahkan, untuk mengalahkan kegelapan di luar sana, mereka harus mengalahkan kegelapan dalam diri mereka sendiri. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan berlayar menuju Pulau Ramandu dan mencari keberadaan bintang biru untuk memandu mereka. Namun sayangnya usaha mereka tidak berjalan mulus, di mana setelah 14 hari berlayar mencari bintang biru, mereka harus dihadapkan oleh badai dahsyat yang mengombang-ambingkan kapal. Mereka pun terjebak dalam situasi yang sulit. Suasana di luar dek kapal pun cukup mencekam, tapi tidak dengan Lucy yang masih berambisi ingin memiliki wajah cantik secantik Susan. Dia pun merapalkan mantra yang telah dia curi, dan seketika itu juga dia berubah wujud menjadi Susan. Dia pun kini menjadi cantik secantik Susan. Kemudian dia mendorong cermin yang berada di hadapannya. Dan seketika itu juga dia memasuki dimensi lain yang di dalamnya terdapat sebuah pesta dengan Peter dan Edmund di sampingnya. Dia pun lantas menanyakan keberadaan Lucy, namun Peter dan Edmund tidak mengenal siapa itu Lucy. Mereka juga tidak mengenal Aslan, begitupun juga Narnia. Dan ternyata semua itu hanyalah halusinasi Lucy. Lucy yang berada di hadapan cermin pun semakin terkejut ketika tiba-tiba Aslan berada di sampingnya. Dia pun menanyakan apa yang telah dilakukan Lucy. Dengan gugup Lucy pun menjawab bahwa dia hanya ingin menjadi secantik Susan. "Mengapa kau meragukan dirimu sendiri?
"Jadilah dirimu sendiri," jawab Aslan. Aslan pun kemudian pergi meninggalkan Lucy, dan lagi-lagi semua itu hanyalah mimpi belaka Lucy. Dia pun segera merobek kertas mantra yang dia ambil, kemudian membakarnya. Dan di saat yang bersamaan muncul kabut hijau mendekati Edmund, dan seketika itu kabut itu berubah menjadi penyihir putih. Dia pun berusaha membujuk Edmund agar bersedia menjadi rajanya, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah pulau yang sangat tandus, di mana tidak ditemukannya tanda-tanda kehidupan. Keempatnya pun mulai mengeksplor pulau tersebut, namun yang ada, mereka hanya menemukan kubangan-kubangan yang begitu dalam. Penasaran, mereka pun lantas menuruninya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati mata air yang mengandung emas, di mana apa saja yang dimasukkan ke dalam mata air tersebut seketika itu berubah menjadi emas. Di dalamnya juga terdapat jasad salah satu ketujuh bangsawan beserta pedangnya. Edmund yang melihatnya pun segera mengambilnya. Di lain sisi, Estas yang ikut dalam rombongan Raja Caspian pun diam-diam pergi menghindari tugas. Dan di saat itulah dia menemukan hamparan emas yang berkilauan memanjakan matanya. Tak ingin terus-terusan hidup dalam kemelaratan, dia pun segera mengantongi sejumlah emas. Menyadari Estas hilang dalam rombongan, sontak Edmund dan Raja Caspian pun langsung mencarinya di hamparan emas. Benar saja, dia pun menemukan sepatu dan baju Estas yang telah hangus. Tak hanya itu, Raja Caspian juga menemukan salah satu jasad dari ketujuh bangsawan bersama dengan pedangnya. Keduanya pun memutuskan kembali ke kapal, namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan sesosok naga merah yang kemudian membawa Edmund terbang. Lucy yang melihatnya pun lantas histeris. Rupanya naga itu menunjukkan sebuah tulisan yang menyebutkan bahwa dirinya adalah Estas. Lucy dan yang lainnya pun menghampiri Estas yang kini berubah menjadi naga merah. Lucy juga melepaskan gelang yang menyakiti tangan Estas. Rupanya emas yang dia ambil telah mengutuknya menjadi naga. Akhirnya Raja Caspian memutuskan untuk bermalam di pulau tersebut. Malam pun tiba, dan langit pun tampak begitu indah dengan jutaan bintang yang menghiasinya. Raja Caspian pun belum pernah melihat rasi bintang seperti itu. Dia pun mengungkapkan keinginannya untuk berlayar menuju akhir dunia untuk menemukan ayahnya di sana. Pagi pun tiba, di mana ketika Abigail bangun dari tidurnya, dia pun segera membangunkan Lucy dan yang lainnya untuk menunjukkan bintang biru yang akan menuntun mereka. Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Pulau Ramandu. Namun hal buruk pun mulai terjadi ketika tiba-tiba tidak ada angin sama sekali. Beruntung Estas yang jenius menarik kapal itu dengan ekor miliknya, hingga kapal itu pun kembali berlayar dengan kencang. Akhirnya, Estas berhasil membawa mereka ke Pulau Ramandu. Tak hanya itu, mereka juga menemukan 3 bangsawan beserta pedangnya. Mereka pun mengumpulkan pedang yang berhasil mereka temukan. Pedang itu pun dikumpulkan di atas meja Aslan, namun yang terkumpul masih 6 pedang, kurang 1 pedang lagi. Dan seketika itu bintang biru turun dari langit dan merubah wujudnya menjadi sesosok gadis jelita. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Liliandi. Dia pun meminta bangsa Narnia untuk menyantap hidangan yang ada di meja. Namun Edmund melarang mereka untuk menyantapnya sebelum Liliandi menjelaskan apa yang terjadi dengan ketiga bangsawan itu. Lily menjelaskan bahwa keduanya telah berkelahi dan mengancam satu sama lain. Lebih jelasnya lagi, dilarang ada kekerasan di meja Aslan. Oleh sebab itu, mereka dibuat tertidur. Mereka akan bangun setelah semuanya berakhir. Setelah itu, Lily menunjukkan di mana pedang ketujuh yang mereka cari, yaitu di Pulau Kegelapan. Dan mereka harus mempunyai keberanian untuk sampai ke pulau itu. Seketika itu, Lily menghilang dan kembali menjadi bintang biru.
Mereka pun segera bersiap menuju Pulau Kegelapan, di mana hal buruk bisa terjadi di sana. Hal yang menakutkan yang membuat Estas hendak kabur melarikan diri. Namun Richie berusaha meyakinkannya dengan mengatakan, pejuang sejati tidak akan kabur dari ketakutannya. Akhirnya, mereka pun tiba di Pulau Kegelapan, di mana mereka disambut oleh lelaki tua yang begitu tampak ketakutan dengan menenteng pedang di tangannya. Dan ternyata lelaki itu adalah salah satu bangsawan yang menghilang. Sontak Raja Kaspian segera memerintahkan Estas untuk menangkapnya. Melihat lelaki itu yang ketakutan, Raja Kaspian pun menjelaskan bahwa akulah rajamu dan aku tak akan melukaimu. Lelaki itu pun sadar dan meminta Raja Kaspian untuk segera kembali. Lelaki itu menegaskan bahwa jangan biarkan mereka tahu ketakutanmu atau ketakutanmu akan menjadi nyata. Edmund yang begitu takut ular laut pun segera sadar dan saat itu juga ia melihatnya ke laut. Dan benar saja, seketika itu ular laut tiba-tiba muncul dan Estas yang melihatnya pun langsung menyerangnya. Namun sayangnya ular itu membanting tubuh Estas secara bertubi-tubi, kemudian melemparkan tubuhnya ke sebuah batu. Dan bodohnya bangsawan yang linglung itu malah melemparkan pedangnya hingga mengenai tubuh Estas. Dia pun langsung pergi menjauhi kapal dan mendarat di bibir pantai dalam keadaan terluka. Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun datang juga, di mana Aslan menghampirinya dan sesuatu yang menakjubkan pun terjadi. Hanya dengan sekali auman, Aslan telah mengembalikan wujud Estas ke semula. Dia pun segera bangun dan mengambil pedang ketujuh. Dia pun hendak menaruh pedang itu di atas meja Aslan. Namun yang ada, kabut hijau malah menarik tubuhnya. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk menaruh pedang itu dan usahanya pun berhasil. Seketika itu cahaya biru membumbung tinggi ke atas langit. Bersamaan itu pedang milik Edmund juga bercahaya. Alhasil dia pun langsung menancapkan pedang itu ke dalam mulut ular laut. Dan saat itu juga kabut yang menyelimuti pulau tiba-tiba menghilang. Dan ketiga bangsawan itu pun bangun dari tidurnya. Seketika itu warga Narnia yang tinggal di Lone Island pun kembali. Suasana pun tampak haru ketika Abigail dan ayahnya bertemu kembali dengan keluarganya dan ketiganya pun berpelukan. Raja Kaspian dan yang lainnya yang melihatnya pun tampak begitu puas. Setelah itu mereka dikejutkan oleh kemunculan Estas di dalam air. Richie yang begitu senang pun lantas menyambut sahabat barunya itu. Di saat mereka tengah asik, mereka dikejutkan oleh hamparan lautan bunga yang begitu indah. Rupanya mereka hampir sampai di negeri Aslan. Mereka pun mengarungi lautan bunga itu dengan tenang, begitupun juga dengan Estas. Menyadari selama ini dia sangat menyebalkan, dengan kerendahan hatinya dia pun meminta maaf kepada semuanya. Akhirnya mereka pun sampai di negeri Aslan. Mereka pun mulai berjalan pelan, tanpa mereka sadari Aslan berada di belakang mereka. Aslan pun mengucapkan selamat datang kepada mereka, dan dia juga memuji kehebatan mereka. Dan di sini pula perjalanan mereka berakhir. Namun ternyata negeri Aslan berada di balik gulungan ombak. Raja Kaspian pun menanyakan keberadaan ayahnya. Aslan menuturkan jika Raja Kaspian ingin mencari ayahnya, maka dia menyuruhnya untuk mencarinya sendiri. Tapi dengan catatan, Raja Kaspian tidak akan pernah kembali. Dia pun perlahan mendekati gulungan ombak itu, namun dia kembali lagi. Raja Kaspian mengungkapkan bahwa ayahnya telah memberikannya kerajaan dan rakyat. Dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Dan dia pun berjanji akan menjadi raja yang baik kepada Aslan. Lain halnya dengan Richie, di mana keinginan terbesar dalam hidupnya adalah melihat negeri Aslan. Aslan pun mengizinkannya. Mereka pun lantas mengucapkan perpisahan kepada Richie, dan Richie pun pergi meninggalkan mereka. Sekarang giliran Lucy, Edmund, dan Estas, di mana Aslan mengungkapkan bahwa ini adalah saat-saat terakhir mereka di Narnia. Lucy dan Edmund tidak akan kembali ke Narnia karena mereka sudah beranjak dewasa. Namun Aslan masih memberi mereka harapan, di mana suatu saat nanti mereka akan bertemu. Dengan diiringi isak tangis, mereka pun memeluk Aslan.
Dan seketika itu laut pun terbelah dan mereka pun memeluk Raja Kaspian untuk terakhir kalinya. Di saat terakhir, Estas sempat bertanya kepada Aslan, apakah dia akan kembali? Aslan pun menjawab, Narnia mungkin masih memerlukanmu. Ketiganya pun pergi meninggalkan Aslan dan Raja Kaspian. Akhirnya, mereka pun kembali ke dunia manusia. Dan seketika itu, Ibu Estas menyuruhnya turun karena temannya Jilpol datang berkunjung. Dengan diliputi perasaan sedih, Estas pun memasang kembali lukisan itu. Dan setelahnya, Edmund dan Lucy pergi meninggalkan rumah Estas. Dan cerita pun selesai.